Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Aisyah Subekti dengan NIM 225150600111015 Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas B. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang laporan teori belajar dan pembelajaran, yaitu tentang materi gaya belajar dan implementasinya. Video ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Uun Haryanti, SPD, MPD, PhD. Baik, langsung saja kita mulai ke penjelasan laporan. Untuk gaya belajar sendiri ada 3, yaitu ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Untuk gaya belajar visual sendiri, karakteristiknya adalah membaca dengan cepat dan tekun, rapi dan teratur, teliti terhadap detail, tidak mudah terganggu oleh kebisingan, seringkali merespon pertanyaan dengan respon pendek seperti ya atau tidak, dan lebih mudah mengingat dan memahami dari sesuatu yang dapat dilihat. Lalu untuk karakteristik auditori sendiri ada berbicara kepada diri sendiri saat bekerja, umumnya merupakan pembicara yang handal. Lalu ada membaca dengan suara lantang, serta lebih suka mendengarkan. Pembelajar auditori juga suka berbicara, suka berdiskusi, menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Lalu pembelajar auditori mudah terganggu oleh kebisingan, serta mampu mengulang dan menirukan nada, birama, dan warna suara. Lalu untuk yang selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Umumnya pembelajar berbicara dengan tempo perlahan, menghafal dengan cara bergerak, sering menggunakan isyarat tubuh, belajar melalui praktik secara langsung maupun memanipulasi, banyak berorientasi pada fisik dan senantiasa bergerak, lalu menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Untuk selanjutnya ada connection atau implementasi pada pembelajaran. Untuk gaya belajar visual sendiri, implementasinya adalah menggunakan media yang menimbulkan tulisan berwarna-warni sehingga siswa merasa tertarik secara visual, bersikap tenang dalam menyampaikan konsep materi pembelajaran pada siswa, dan menggunakan simbol-simbol atau ikon khusus yang digunakan untuk menyampaikan kata kunci dalam pembelajaran. Untuk implementasi pada siswa dengan gaya belajar auditori sendiri, kita bisa menggunakan berbagai variasi vokal baik dalam volume, intonasi, atau kecepatan berbicara dalam penyampaian materi, meminta siswa untuk mengulangi penyampaian beberapa konsep kunci. Ada juga mengembangkan dan mendorong siswa untuk merancang jembatan keledai untuk mempermudah menghafal konsep kunci. Lalu yang terakhir bisa juga dengan menggunakan musik atau nada pengiring lain sebagai aba-aba dalam tahapan pembelajaran. Lalu untuk gaya belajar kinestetik sendiri, implementasinya bisa dengan menggunakan media untuk melakukan simulasi pembelajaran sehingga siswa merasa tertarik dan aktif. Lalu bisa juga menggunakan media yang dapat memancing rasa ingin tahu siswa dalam memahami pelajaran. Bisa dengan menyampaikan konsep secara runtut, langkah per langkah agar siswa dapat memahaminya dengan lebih mudah. Bisa juga dengan mendorong siswa untuk dapat lebih bergerak aktif selama pembelajaran dalam rangka meningkatkan pemahamannya. Lalu untuk subbab berikutnya ada prediction atau penerapan ketika kita menjadi pengajar. Untuk gaya belajar visual sendiri, saya akan menerapkan seperti menyediakan materi pelajaran dengan menggunakan gambar, diagram, dan video, lalu menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu daripada hanya menjelaskan melalui kata-kata. Saya juga akan menggunakan papan tulis, proyektor, atau layar komputer untuk memvisualisasikan konsep pelajaran. Lalu untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditori sendiri, saya akan menyediakan penjelasan melalui ceramah dan diskusi kelompok, menggunakan rekaman audio untuk memahami materi pelajaran, dan memberikan kesempatan untuk mendengarkan rekaman wawancara ataupun presentasi. Untuk gaya belajar kinestetik sendiri, saya akan menggunakan cara memberikan kesempatan untuk melakukan eksperimen atau simulasi, menyediakan aktivitas yang melibatkan gerakan fisik seperti bermain peran ataupun drama, lalu menggunakan alat peraga seperti model ataupun permainan untuk melibatkan siswa secara aktif. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan dan menambahkan tentang contoh nyata prediction saya. Untuk gaya belajar visual sendiri, saat mengajar pemrograman, saya menggunakan bagan alur pemrograman dan kode sumber untuk membantu siswa memvisualisasikan proses program.
Saya juga akan menampilkan video tutorial atau presentasi visual untuk memperlihatkan cara kerja aplikasi dan teknologi yang sedang diajarkan. Lalu untuk gaya belajar auditoris sendiri, saat mengajar saat mengajar pengenalan jaringan komputer, saya menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok untuk menjelaskan tentang topologi jaringan, protokol, dan konsep lainnya. Saya juga memberikan contoh-contoh nyata dari kasus jaringan yang pernah terjadi dan mendorong siswa untuk berbagi pengalaman mereka. Lalu yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Ketika menjadi pengajar, saat mengajar desain grafis, saya memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan mereka dengan menggunakan perangkat lunak desain grafis. Saya juga memberikan tugas praktikum seperti membuat poster, brosur, ataupun lainnya untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif dan pasif. Sekian penjelasan tentang laporan teori belajar dan pembelajaran saya tentang gaya belajar kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.